masih dikejar juga oleh kelompok yang lain. Isa yang berusia 3 hari sudah berbicara. Aku adalah hamba Allah yang keluar dari firman Allah. Jadi itu untuk Maria. Jadi sesungguhnya banyak orang yang tidak paham dengan agamanya. Nah kalau santrinya tuh ada yang Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha, itu belajarnya seperti apa? Belajar hidup saja. Apa jeleknya ketika kita mempelajari Kristen, mempelajari Injil? Apa jeleknya kita mempelajari Taurat? Apa jeleknya kita mempelajari Hindu dan Buddha? Orang Islam itu kitabnya adalah orang yang dianggap beriman. Menurut versi Islam adalah amantu billahi, percaya kepada Allah. Wa malaikatihi, percaya kepada malaikat. Wa kutubihi, jelas kitabnya itu disebutkan kitab 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah kalau kita mempelajari bagaimana? Ya harus dong. Sama halnya mereka juga harus mempelajari. Sekurang-kurangnya supaya tahu bahwa kitabnya yang dari Allah, dari langit itu begitu. Wong ini yang namanya Kristen, Katolik, Yahudi kan agama samawi, agama langit, agama Ibrahimiyah. Nah kan bagaimana dia bisa mengklaim bahwa agama Katolik atau Yahudi atau Islam disediakan surga oleh Allah. Kalau diri keturunannya sendiri aja nggak bisa rukun, bagaimana surga itu tempatnya orang yang berdamai, orang yang mensucikan ke Allah. Kalau di dunia mereka tidak bisa rukun, mana mungkin Allah menyediakan surga untuk orang Kristen, Katolik, orang Islam? Nggak mungkin dong. Saya punya anak nih, 1, 2, 3. Sampai nggak rukun terus. Sampai sing nakal terus. Nakali adik-adiknya. Saya marah pasti. Sekurang-kurangnya tak tempeleng kan gitu. Sayangi dong adiknya. Hormati dong kakaknya. Kayak kan mesti begitu. Nggak mungkin Allah membiarkan saja. Nah kita ini, saya sampean kenapa punya ketertarikan untuk begitu, itu bagian di antara skenario Allah untuk menjabarkan agama itu dengan cara damai. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Semua agama itu Islam. Semua agama itu Islam. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, lana a'maluna walakum a'malukum, itu Quran itu. Aku ini Allah, Yahweh, ilah. Tuhanmu dan Tuhan mereka. Bahwa lana a'maluna walakum a'malukum. Bahwa engkau menyembah begitu, dia begini, sama saja. Maka suatu saat itu di dalam satu kisah perjalanan Nabiullah Musa berjalan, ada orang yang menyembahnya itu begini. Ya Tuhan, kalau seandainya engkau ada di hadapanku, akan aku rapikan kumismu, aku potong kukumu, aku cukur rambutmu. Bahkan engkau capek ngurus umat dan alam semesta ini, tak pijiti tubuhmu. Musa dengar begitu marah mau ditendang. Kemudian diingatkan oleh Jibril, jangan, risalahmu, agamamu belum sampai ke mereka. Dan Allah tahu mereka beribadah begitu, caranya begitu. Jangan dilarang. Karena Allah la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Allah itu tahu kemerseking atine manusia. Dalam bahasa apapun, bahkan kemerseknya hati aja tahu. Kita batin apa aja Allah tahu. Jadi apalagi dengan bahasa dan ucapan, dan Allah sendiri kan yang mengajarkan kalam. Bentuk kalam yang menjadi manusia adalah Isa kan? Nah, iya Allah sendiri yang mengajarkan kalam. Terus di sini ada berapa santrinya, Gus? Sekitar 1.500-an. 1.500. Itu apa, kalau ada perbedaannya Gus belajar antara santri yang muslim sama yang non muslim? Enggak, kita gabungkan aja sama. Saya anggap aja mereka orang Islam semua. Belajar apa tuh Gus kalau misalnya digabung gitu? Ya ada yang sekedar untuk menambah perbendaraan pengetahuan khasana Islam. Bahkan ada sahabat saya yang sampai pendeta mengambil doktor hukum Islam. Namanya Pendeta Gunarto. Oh, dulu masternya master hukum Islam. Sekarang ngambil doktornya tasawuf malahan. Tapi tetap Kristen ya? Tetap Kristen. Tetap Kristen. Terus kalau keseharian nih Gus, santri gitu ya, bentuk toleransi terhadap non muslim itu seperti apa Gus?
Oh udah kita nggak beda-bedain, yang penting mereka hidup bareng, makan bareng, masak bareng, tidur bareng, untuk apa? Kenapa harus dibedain? Itu Ibrahim punya anak dari istri yang pertama namanya Ishak, istri yang kedua namanya Ismail. Ishak ini kemudian menurunkan Yakub, Yakub menurunkan Esau, dari Ishak ini menurunkan Esau dan Yakub. Ini menurunkan sampai ke Nabiullah Yusuf. Ini terus ke bawah sampai ke Musa. Sepupunya Ibrahim namanya Lut. Ini terus. Jadi semuanya saudara kok. Maka di dalam Al-Quran disebutkan semua nabi itu saudara. Dari bapak yang sama. Ibunya saja yang berbeda. Saudara. Kalau metode yang digunakan di pesantren ini, kita nggak pakai metode-metodean, jadi kita ngaji aja biar dia dengar. Kita membahas kitab tasawuf, kita membahas apa, mereka mendengar. Kalau ada yang bertanya silahkan bertanya, jawab biasa. Jadi tidak kemudian ditandai oh ini Kristen, oh ini Islam, enggak. Mengalir aja. Tanpa ada maksud untuk menarik mereka gitu. Oh enggak, butuh apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu akan jaya dan dijayakan oleh Allah. Wallahu darul Islam. Lah kalau pakai ditarik-tarik bagaimana wong yang sudah Islam aja nggak pernah di rumah itu, yang gelandangan-gelandangan pinggir jalan ngemis-ngemis itu kan Islam semua. Buat apa? Yang jadi copet, yang jadi maling itu pada Islam semua, kita nggak bisa kober, malah mau menarik orang-orang baru yang sudah beragama diopeni orang. Itu apa? Nah, konsep yang diterapkan di pesantren ini apakah semacam apa ya? Semacam bentuk keprihatinan terhadap hubungan antara agama yang ada di luar? Sebenarnya kita ingin membangun satu isme baru. Isme Islam ala Indonesia. Ya. Jadi Kristen ya ala Indonesia, bukan Eropa minded, bukan Arabik minded. Gimana tuh ala Indonesia? Nah, ala Indonesia ya kehidupan Islam yang demikian ini, yang enak, bermula dari akar budayanya, saling tenggang tutur sapa, saling tegur sapa, saling bersaudara, tidak pernah ribut. Nah ini kan muncul setelah masuk paham Wahabi dari Mesir, masuk ke Madinah, Madinah masuk ke Indonesia, paham Wahabi itu. Nah itu yang bikin kacau. Maka muncul gerakan-gerakan kayak model FPI, kayak apa. Itu gerakan-gerakan Wahabi. Nah kalau konflik antar agama yang kerap terjadi di luar ini, kalau menurut Gisnya apa penyebabnya? Itu setting by design. Jadi karena pemerintah ini tidak mampu, maka dimunculkanlah keributan-keributan itu untuk menutup isu-isu kegagalan pemerintah. Sama sekali nggak ada. Coba tanya deh pendetanya sama kiainya, ada nggak yang perang? Nggak ada. Mereka ribut itu bukan masyarakat sekitar, didatangkan masyarakat dari luar untuk bikin keributan. Coba dilihat yang betul. Apa ada? Jadi memang ada satu kontraktor keributan, kontraktor teroris, kontraktor pemasang bom. Itu mah yang paham tentara sama polisi saja. Masa ada pesantren-pesantren bikin bom? Kalau teroris itu bagi pesantren jadi makanan sehari-hari. Terong diris-iris itu namanya teroris. Nggak ada orang yang mengaplikasikan kedamaian. Ada hadis yang mengatakan, mangkana yu'minu billah wa bil yaumil akhir fal yukrim jarahu, tidak dianggap orang beriman kepada Allah dan dari akhir yang tidak cinta kepada tetangganya. Tetangga agama, tetangga rumah, tetangga kota, tetangga negara, tetangga. Di dalam Kristen juga malah disebutkan kitabnya di Matius 5, kalau enggak Matius 6. Kalau engkau mengaku tinggal di dalam terang tetapi engkau tidak mencintai saudaramu, sesungguhnya engkau tinggal di dalam gelap sampai sekarang. Lalu apa bedanya, yang mana yang beda? Yang jadi persoalan itu ketika kiainya dan pendetanya jadi maklar surga dan neraka, itu yang bikin ribut. Sesungguhnya agamanya itu Islam, semua Islam. Makanya gelarnya adalah juru selamat.
gitu loh. Juru selamat itu bahasa Arabnya alaihi salam. Maka setiap nabi bergelar alaihi salam gitu loh. Sang juru selamat. Jadi nabi itu jumlahnya 319.000 nabi. Itu gelarnya alaihi salam, juru selamat. Tidak hanya Yesus saja, tidak hanya Isa saja yang bergelar sang juru selamat, karena di Indonesia itu maka jadi juru selamat. Coba kalau dia Mesias bahasa Inggrisnya, semua nabi mah Mesias karena membawa Mesias. Sampai aja nabi sesungguhnya. Karena nabi itu berasal dari kata an-naba, pembawa berita. Jadi wartawan ini nabi. Terserah mau sampai arahkan untuk jelek, ya berarti lawannya nabi, kan gitu toh. Pengikut setan gitu. Kalau benar pengikut Allah, nabi, an-naba. Tentang konsep lintas agama di pesantren ini pernah ada ini ya, keberatan gitu dari pihak luar? Nggak ada yang berani kalau saya mah di sini. Siapa yang keberatan? Wong di sini mulai jenderal itu foto-fotonya di sana itu. Pangdam baru datang ke sini, Kapolda baru datang ke sini, Menhamkamnya, sak menterinya, sak presidennya datang ke sini, bagaimana mau berani? Dan pasukan kita kan banyak, apalagi sekarang saya jadi Dewan Hostnya Pagar Nusa se-Indonesia. Ini akan kita kembangkan semuanya untuk kita tentramkan. Karena memang dasarnya gitu, ketika Kang Said Akil Sirot mengatakan bahwa kita berhadapan dengan Wahabi, maka kita sudah siap sekarang. Kalau kemarin-kemarin belum. Pernyataan terakhir kemarin Kang Said sudah ngomong berhadapan dengan Wahabi. Oke, kalau begitu kita kerahkan dengan dasar menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka siapapun elemen bangsa dari suku apapun, dari agama apapun, berhak tinggal dan dilindungi di negeri Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu. Terus kalau untuk hubungan antar umat beragama itu selain hari-hari, apakah juga diterapkan misalnya pada hari raya gitu? Hari raya agama gitu? Saya Natal sering diundang suruh nyuruh lilin. Kalau Lebaran mereka juga pada datang berkunjung ke sini. Kadang-kadang suatu saat kita melihat keprihatinan negara ini, kita doa bersama di masjid ini. Ya ada gubernurnya, ya ada wali kotanya, ya ada ininya. Why not? Karena di semua, yang namanya masjid itu bukan bangunan begini. Yang namanya gereja itu bukan bangunan yang ada palang panteknya begitu. Masjid, gereja itu ada di sini. Ini rumah Allah, bait Allah. Kepentingan manusia, kemegahan manusia, kesombongan manusia, dan pendeta atau kiainya lah kemudian masjid dibikin gede-gede. Tetapi tidak menyebarkan rahmat Allah.